Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekarang kita lagi ada di FIB, tepatnya di Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi, benar ya? Iya. Oke, bersama anak-anak Ilmu Perpustakaan 2019 nih. Oke, kita kenalan dulu aja kali ya, silakan. Perkenalkan, nama gue Muhammad Fadil Sulaiman. Nama gue Alfia Septini. Nama gue Ega. Nama gue Sebi Jordi. Nama gue Muhammad Fieri. Oke, sekarang kita lagi sama anak-anak Ilmu Perpustakaan 2019 nih. Dan kita di video ini bakal bahas berapa sih nilai yang cukup untuk bisa masuk ke ilmu perpustakaan. Nah, pas banget kan buat teman-teman yang mau menghadapi UTBK sebentar lagi. Pasti kan harus tahu dong persiapannya, harus nilainya berapa sih kita buat bisa masuk tujuan yang kita mau. Atau paling enggak biar bisa dapat UI, ya kan ya? Iya. Kampus yang diidam-idamkan. Oke. Mulai dari siapa dulu nih yang mau bongkar rahasia kalian berapa nilai UTBK buat masuk ilmu perpustakaan? Paling tinggi lah, silakan. Yang paling tinggi nih. Dari Wahyu. Oke. Ega ya. Iya. Kalau nilai, rata-rata nilai gue adalah 634. Nilai tertinggi gue adalah TPS 735. Dan rata-rata TPS gue itu 700 semua. 700 semua, keren. Kalau untuk TPA, gue paling tinggi sosio 675. 675. TPS-nya paling tinggi ya? TPS-nya paling tinggi adalah kemampuan membaca. Kemampuan baca. Berapa tuh kalau boleh tahu? 735. 735. 735. Keren. Sip. Siapa nih setelah itu? Kalau gue nilai untuk rata-rata nilai UTBK-nya 626 itu untuk UTBK kedua. Kalau untuk UTBK pertama lebih kecil 618. Dan untuk nilai tertinggi di TKA itu sosiologi 740 dan untuk TPS-nya 638 di UTBK pertama. Dan untuk UTBK kedua 601. 601. Sip. Next. Nah, selanjutnya gue itu rata-rata nilainya itu 622 itu pada ujian pertama. Ujian kedua itu turun menjadi 592. Nah, nilai tertinggi itu ada di TKA yaitu 707 itu di NTK. Kalau TPS-nya itu kemampuan membaca 685. Ya, siapa dulu nih? Kalau gue nilai UTBK pertama gue 615. Kalau UTBK keduanya 620. Buat subtes tertingginya gue di TPS, dua-duanya di pengetahuan kuantitatif. Yang UTBK pertama 705, yang UTBK kedua 752. Kalau TKA-nya nggak usah ditanya. Rata-rata semua 600-500. Oke, kalau gue nilai pertama itu 606, yang kedua jauh banget bedanya 551. Terus nilai subtesnya yang pertama itu tertinggi 905 itu di TPS pemahaman baca dan menulis. Itu juga kumulatif nilai ya? Iya. Itu cuman 17 orang yang bisa di atas 900 itu sih di Sosun. Salah satunya di sebelah sini ya. Oke, ini kan kalian dapat nilai yang di masing-masing tuh beda-beda ya subtesnya. Dan kalian punya nilai tertinggi yang juga beda-beda masing-masing orang. Boleh di-sharing nggak gimana sih cara dapetin nilai segitu? Terutama dari 900 nih, cuma 17 orang di Indonesia. Kalau gue sih emang sebelumnya ikut kayak tryout gitu bimbel. Emang rata-rata tuh TPS gue lebih tinggi daripada TKA kan. Emang kenapa? Emang kalau TKA itu emang harus banyak baca terus banyak belajar juga kan ya. Sebenarnya kalau TPS kan emang kayak nguji penarahan kita gitu kan. Kan kalau cowok biasanya kan logikanya tinggi gitu kan. Emang sering-sering Sabar. salah. Buatnya cuma semua dia. Iya. Itu sih saya logika juga kayak teliti gimana gitu. Emang dari latihan itu emang TPS yang selalu lebih tinggi. Entah kenapa tiba-tiba emang nilainya tiba-tiba TPS gitu. Oke, tapi bener tuh ngerjain. Benar. Karena juga TPS kan di awal ujian kan masih benar. Setelah ketemu kuantitatif mulai pas TKA baru deh. Oke, berarti urutannya tuh waktu itu yang bacaan dulu gitu. Iya, TPS dulu. Oke. Oh, kalau gue di pengenalan kuantitatif sih kan kalau pengenalan kuantitatif tuh beda ya sama matematika sosumnya. Jadi kuantitatif tuh ya lebih
harus thinking outside the box aja gitu. Jadi gunain waktu sebaik mungkin buat dapetin jawabannya. Kalau sabar ngerjainnya pasti kita dapat kuantitatifnya. Oke, kalau gua kenapa TPS gua bisa 700 semua? Sebenarnya itu adalah TPS itu kan hal yang cuma berkaitan dengan logika. Jadi semua itu nggak harus lo pelajarin mati-matian. Lo cukup ngajarin soal, lo latih terus, lo tahu konsepnya kayak gimana, tahu polanya kayak gimana, untuk ngerjain itu akan lebih mudah. Sebenarnya lo udah tahu polanya aja, TPS udah bisa ngerjain 700 semua lah bisa. Gua kan nilai tertingginya sosiologi 740. Itu mungkin karena sebelumnya pas UN kan ngambil sosiologi juga, jadi kayak pemahamannya lebih di sosiologi. Terus kayak pas ngerjain juga lebih ke logika juga sebenarnya, kayak sesuai kondisi sosial kita yang kita jalanin, karena kan soalnya analisis gitu kan, jadi kayak sesuai teori juga, sesuai pemahaman kita sama emang jiwa sosial gitu. Jiwa sosial. Panjat. Jiwa sosial. Iya. Oke, selanjutnya gua nilai tertingginya kan MTK ya. Sebenarnya MTK itu sebelum ujian nggak terlalu gua pelajari. Nah, striknya itu untuk gua itu jawabannya sama semua, C semua. Jadi itu oke-okean kalau MTK ya. Dapat berapa dia tadi? 707. Dapat 707 jawab semua. Tips and trick gitu. Tapi jangan. Ini ada satu orang di antara 4 ya, sorry, di antara 5 ini. Benar. Tapi sebenarnya banyak gak sih teman-teman kalian yang kayak gitu dan nilainya bagus? Atau bahkan kayak kalian tahu nih ada yang ngasal juga bahkan tapi jelek juga nih? Ada Banyak. Ada sih ya. Tergantung hokian gitu sendiri juga sih. tapi biasanya sih MTK, soalnya temen gue MTK-nya 700-an, dia ngasal dua-duanya. Untuk yang pertama dan kedua 700 dua-duanya. Tapi emang yang kalau hoki itu cuma di satu pelajaran atau nggak dua, nggak di semuanya gitu sih. Iya. Jadi kalau di rata-rata ya emang segitu kemampuannya gitu. Oke. Mungkin juga yang terekspos kan anak-anak yang kayak, oh gue ngasal terus nilai gue bagus nih. Ya yang kayak, oh gue ngasal terus nilai jelek, kayak malu gak sih? Kita jadi kipain gitu kan. Oke, ini kalian semuanya dari IPS atau ada yang dari IPA? IPS. Gue IPA. Gue juga IPA. PS. Oke, berarti ada sebagian yang anak IPA kan pindah ke IPS. Mau tahu dong kenapa sih alasan kalian milih ilmu perpus? Banyak IPA. Atau ada ngaruh sama nilainya juga mungkin ya? Kalau gua sebenarnya nilai 635 itu rata-rata 635 itu bisa masuk ke FISIP, bisa masuk ke VIA juga. Tapi kenapa gua milih Ilpus? Karena gua kan dari IPA dan sebenarnya gua kagak niatan milih sosum. Gua cuma niatan kalau sosum itu psikologi dan ilmu perpustakaan. Kenapa ilmu perpustakaan? Karena di ilmu perpustakaan itu kita nggak cuma belajar tentang perpustakaan, tapi kita belajar cara mengolah informasi. Gitu. Jadi itu sangat diperlukan. Dan di sini juga akan belajar tentang website, tentang database dan sebagainya. Makanya gue kenapa masuk ilmu perpustakaan. Oke. Kalau gue sendiri sih alasan gue milih linjur itu karena pas di tengah-tengah SMA kayak gue merasa jurusan di IPA itu bukan minat gue gitu. Jadi akhirnya awalnya niatannya pindah ke FISIP, cuman karena ternyata nilainya ya takut resiko ya, jadi akhirnya gue milih buat masuk IPUS karena kata orang-orang juga emang prospeknya juga bagus dan ya jadi gue milih IPUS biar sesuai dengan nilai gue gitu. Oke, terus siapa deh? Udah kan IPA juga doang. Sekarang PS. Anak IPS lagi. Oh iya, anak IPA-nya udah habis ya. PS. IPS kenapa saya milih Ilpus? Sebenarnya sih kayak realistis aja. Pertama kayak nyesuaiin nama nilai. Terus emang nggak boleh ngerantau jauh kan, tadinya pengen di Unpad administrasi negara atau enggak kriminologi. Terus kayak menyesuaikan sama nilai, akhirnya milih Ilpus. Kayak sebelum milih jurusan itu kayak sempat searching nyari kayak apa sih Ilpus gitu. Terus kayak pas dibaca-baca, oh Ilpus tuh belajar ini terus kayak oh sesuai nih sama minat gua gitu kan. Ya udah akhirnya kayak pilihan jatuh ke Ilpus sama UNJ manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan. Deal? Kalau gue sih IPUS emang sudah ditetapkan sejak SMA. Jadi dari kelas berapa? Kelas 1? Kelas 10? Apa? Ditetapkan. Kelas 12 tuh udah milih IPUS nih minat gue gitu. Jadi yang pilihan pertama IPUS. Keduanya? Keduanya apa nama UNJ, akuntansi UNJ.
Oke, alhamdulillah ya pilihan pertama. Terus lanjut. Kalau dari gue sebenarnya maunya tuh yang pertama tuh kan masuk administrasi UI kan, tapi terus juga mau keluar kota, tapi kan karena nggak boleh keluar kota, jadi searching deh tuh tentang ilmu perpustakaan. Terus di UI kan websitenya juga udah lengkap tuh, matkulnya dari semester 1. Ternyata kayak nggak jauh beda gitu sama administrasi ini kan. Ya udahlah cobalah di searching karena searching itu kayak menimbulkan rasa minat di ilmu perpustakaan. Akhirnya ya udah coba sekalian rasional sama nilai juga kan. Ya udah akhirnya milih ilmu perpustakaan. Terus yang kalau buat pilihan duanya manajemen di mana? UPN. Cuman nggak nyangka juga masuk ke ilmu perpustakaan UI sih. Soalnya kan nilainya kecil banget ya, bisa dibilang kecil. Karena dari rata-rata yang lain kan tinggi-tinggi. Ya udah emang kalau emang rezekinya di sini ya udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti emang faktor nilai itu kayak berpengaruh banget ya di SBMPTN tahun 2019 karena kan di tahun kali ini baru berubah sistemnya, kita bisa tahu nilainya berapa. Oke, terkait sama UTBK dan SBMPTN yang baru berbeda itu kan sistemnya di tahun kalian. Menurut kalian gimana tuh? Kan sebelum-sebelumnya pasti kalian nanya-nanya kan sama cutting dan pasti dapat penjelasannya mungkin kayak ya udah SBMPTN di tahun-tahun sebelumnya dan beda sistemnya sama yang di tahun kalian. Ada nggak sih hal yang berkesan buat diri kalian sebagai ini orang pertama ya kan, angkatan pertama yang ngicipin UTBK? Oke, mau dari siapa dulu nih? Ini nyinggir nih. Kayak nggak berkesan sih, cuman kayak lebih beruntung aja karena di sistem yang baru ini kita bisa ikut 2 kali ujian, jadi kayak punya pertimbangan mau nilai mana yang dipakai. Terus yang dulu kan SBMPTN tuh kayak ada minus gitu-gitu, jadi kayak peluang yang sekarang lebih dipermudah aja menurut saya. Iya betul. Oke, siapa lanjutnya menyambung? Ega. Kalau gua untuk berkesan lumayan sih, karena di sini gue juga jadinya nggak asal milih jurusan yang gue pengen, dan juga gue bisa tahu nilai kemampuan gue berapa sih untuk semua hal yang telah gue pelajari. Apakah gue memang belajar dengan semaksimal mungkin dengan nilai gue atau tidak? Jadi gue tahu hasil gue berapa. Oke. Kalau gue sih berkesan juga ya, karena kan pertama tadi udah disebut karena bisa 2 kali ya, dan 2 kalinya itu juga bisa satunya lo ngambil IPA dan satunya lo ngambil IPS. Nah dari UTBK yang tahun lalu juga kita bisa tahu nilai kita sendiri, jadi kita bisa tahu kalau oh segini loh nilai hasil belajar kita, dan di UTBK keduanya jadi kita bisa maksimalin lagi belajar kita buat maksimalin hasilnya juga gitu. Kalau menurut gue sih ya bagus banget ya, ini berkesan banget kalau ada sistem UTBK kayak gini, karena bisa meminimalisir kayak tahun sebelumnya kayak angkatan kakak kelas kita yang belum UTBK kan ya. Jadi kayak ada yang pinter banget tapi karena dia emang salah milih karena nggak tahu nilainya, jadi dia nggak dapet. Sementara orang yang beruntung yang nggak tahu itu ternyata yang daftar berapa, ternyata daftar dikit tuh malah masuk. Jadi kayak minimalisir orang yang beruntung gitu sih. Jadi lebih rasional lah ya. Iya. Betul. Ya, saya sama pendapatnya. Udah dirangkum. Emang tadi ngomong apa dia? Kayak apa dia? Ada lo kalau ada yang lain mungkin bisa di share. Kesan tersendiri. Kalau kesan sendiri sih saya merasa beruntung karena sistem UTBK sekarang menjadi lebih mudah, dipermudah. Karena nilainya itu kita dapat mengetahuinya sehingga kita tahu apa yang bisa kita pilih gitu. Apa yang banyak orang peminatnya, apa yang orang kurang peminatnya. Jadi kita bisa merasionalisasikan apa mengkira-kira. Iya. Oke, nah ngomongin rasionalisasi, kalian tuh ada yang ikut rasionalisasi nggak sih? Kan banyak ya kayaknya di tahun-tahun. Iya, banyak banget. Banyak. Ikut nggak tuh kalian? Ikut sih. Ikut Enggak. masukin nilai gitu. Ikut siapa aja? Ikut. Oke, 4 ikut. Nah itu tepat nggak menurut kalian? Kan kalian udah ikut tuh. Pas itu di Instagram kan ada yang namanya Eduka. Eduka, ya. Nah gue ikut Eduka gitu. Nah pas itu milihnya benar-benar Epus dan urutannya itu dari 20 berapa? 22 kalau nggak salah, 22 tuh gue urutan 20. Oke, berarti kata si Eduka tuh masuk lo ya? Masuk. Oke. Nah akhirnya nekat tuh pas SBMPTN, itu yang masuk. Terus kalau Gue juga sama ikut Eduka juga, cuma pengen lihat kayak yang lain kira-kira saingannya siapa aja atau berapa nilainya. Terus kayak sempat pesimis juga kalau ngeliat rasionalisasi kayak gitu, karena kan itu kan datanya nggak sesuai juga, ada yang ikutan doang atau Dipalsuin. gimana ya palsuin. Terus jadi kayak
waktu itu nggak rasionalisasi ilmu perpustakaan, kayak nyobanya jurusan lain. Oke. Tapi nekat aja gitu, kayak ngira-ngira cukup apa enggak nilainya. Berarti nggak nyoba ilmu perpus waktu Enggak. itu? Apa jurusannya? Kriminologi kan. Lolos nggak tuh buat kriminologi nilainya? Lolos tapi kayak akhir-akhir gitu dong. Oke. Takut ya. Iya. Takut nyaman. Oke, kalau Kalau gue rasionalisasi eduka juga, dan pas rasionalisasi itu gue masukinnya di ilmu komunikasi UI, dan ternyata akurat juga, emang nggak dapet. Jadi ya menurut saya, menurut gue emang rasionalisasi dapat membantu kita juga sih buat Iya. melihat masuk atau enggaknya. Iya sih. Oke. Terus kalau gue emang hampir semua rasionalisasi di IG itu diikutin, cuman kayak nginput gitu nggak percaya. Karena dari eduka aja yang paling banyak ikut tuh kayak udah nggak masuk di UI tuh, mau di jurusan apapun. Oh, di jurusan iya. apapun ditolak. Iya, nilai gue udah nggak masuk karena emang kecil kan, udah pesimis juga. Maka dari itu tadi kayak ada perasaan kayak nggak nyangka kan masuk UI juga. Terus tapi terakhir pas sudah mau kayak pemilihan SBM kan kayak ada di suatu bimbel, kayak diundang gitulah orang tua sama anaknya buat rasionalisasi dari bimbel itu ya. Iya. Akhirnya kayak dicari-cariin gitulah jurusan yang emang Bisa masuk. masuk apa enggak. Tapi emang itu pilihan terakhir sih, mau percaya sama diri sendiri apa sama yang rasionalisasi yang lain. Ya udah akhirnya emang ada konsultasi sama orang tua juga. Ya udah akhirnya ya udah ikutin aja yang dari bimbel itu, dan alhamdulillah emang bener akurat sih. Alhamdulillah. Berarti emang kayak walaupun kita tahu nilainya kayak masih misteri gitu. Iya. Gimana, kenapa gitu kita lolos? Apakah emang dilihat per subtes atau dilihat mata pelajaran saya dari subtes tertentu, atau emang total rata-ratanya gitu kan kita belum tahu. Oke. Sebagai kalian nih angkatan pertama yang ikut UTBK, dan di angkatan 2020 juga bakal ada UTBK lagi kan. Tapi cuma sekali ujiannya. Ya, Iya, cuma sekali. udah pernah dengar belum? Udah. Udah. Ada pesan nggak buat mereka yang mau UTBK? Pesan dia. Tetap semangat. Semangat ya. Tetap semangat. Terus Ya, tetap semangat, optimis aja. Jangan dengerin orang lain, kayak tentuin pilihan kalian dari sekarang, tapi kayak realistis juga sama hasilnya nanti. Pokoknya tetap semangat dan semoga sukses. Yes. Kalau dari gua pesannya untuk lo yang mau ikut UTBK, apalagi cuma sekali, maksimalin hal-hal yang lo bisa. Contoh gua kan dari IPA, gua nggak pernah belajar ekonomi, dan untuk sosum gue jelek, tapi gue cuma belajar dalam waktu 3 bulan, gue nggak bimbel, gue cuma pakai 2 buku doang. Kenapa gue bisa? Karena pikiran gue adalah gambling. Gambling maksudnya di sini adalah yang gue bisa adalah sosio, sejarah bisa gue baca, ekonomi cuma gue baca sedikit, jadi gue fokusnya cuma sejarah sama sosio dan TPS gitu. Jadi gue tahu apa yang gue bisa, itu yang gue paksain, bukan semuanya gue paksain, karena nggak mungkin dalam waktu 3 bulan gue bisa belajar 4 mata pelajaran sekaligus, dan apalagi ekonomi yang sama sekali belum pernah gue sentuh. Untuk ekonomi di UTBK gue itu kebanyakan teori, jadi nggak banyak hitung, kebanyakan teori dasar semua yang bisa dipakai logika lah gitu. Konsep Jadi, gitu ya. iya, cuma sekedar konsep aja. Jadi sebenarnya kalau mau lo UTBK, memang waktu lo sedikit menipis, fokusin apa yang lo suka gitu. Kayak gue, kenapa gue mau kuatin sosiologi dan sejarah, karena gue mau masuk psikologi. Oke. Kalau dari gue sih, karena kalian UTBK juga cuma sekali kan, manfaatin aja waktu belajar semaksimal mungkin. Mainnya ntar dulu deh, karena ntar lebih sakit nggak diterima daripada lebih sakit nggak main pas itu. Karena ntar pas sudah diterima, waktu mainnya juga ada banyak lagi kok. Banyak banget kan. Manfaatin aja waktu sebaik-baik mungkin. Kalau dari gue sih, kan UTBK cuma sekali. Kalau bisa jangan jauh-jauh lah ya tempat UTBK. Kalau bisa ya paling dekat rumah, karena emang kayak makan waktu, tenaga. Terus kalau karena pengalaman juga. Terus juga ya kayak tadi yang dibilang Jordi, jangan buang-buang waktu emang. Terus juga kayak dibilang Om Regan tadi, apa yang udah bisa dimantepin, jangan apa yang kalian belum bisa tapi dipelajarin, karena waktu udah mepet banget. Nggak mungkin kalian bisa sepaham dengan waktu yang secepat itu. Kalau gue sih subscribe aja video channelnya, karena ini bakal ada sedikit yang lain dan nilai-nilai yang lain juga. Oke, makasih ya buat waktunya Fadil, terus Alpia, Ega, terus Dio sama Fieri. Oke, semoga kalian lancar terus kuliahnya dan bisa menginspirasi adik-adiknya lain kalau nanti insya Allah masuk UI. Amin. Oke, cukup sekian. Terima kasih guys. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.